Halo Boruto Lovers, mari kita bahas manga Boruto to Blue Vortex chapter 21. Pada chapter ke-21 kali ini banyak sekali hal-hal yang menarik. Mulai dari flashback awal kebangkitan mata Mangekyou Sharingan Sarada yang disebabkan oleh perasaannya kepada Boruto. Pertarungan yang sangat luar biasa Uchiha Sarada melawan Ego Jubei menggunakan Mangekyou Sharingan miliknya. Boruto akhirnya join ke pertempuran untuk membantu Konohamaru dan masih banyak lagi. Oke, mari langsung aja kita ke pembahasannya, gas. Pada chapter 21 ini berjudul Mangekyou Sharingan. Covernya diisi oleh Uchiha Sarada dan di covernya bertuliskan bintang misterius yang terbit dari dasar keputusasaan. Di halaman awal di samping panelnya bertuliskan ingatan yang satu persatu muncul di permukaan. Di sana ada seorang gadis yang bermimpi menjadi Hokage. Chapter 21 kali ini diawali dengan beberapa flashback sebelum kebangkitan mata Mangekyou Sharingan Sarada. Sarada yang saat itu berkata kepada Chocho, "Impianku adalah jadi Hokage yang seperti Hokage ke-7. Chocho pun menjawab, "Serius? Sarada ulet banget. Kalau aku sih lebih ingin punya pacar. Andai tiba-tiba ada cowok ganteng yang jatuh dari langit." Sarada berkata lagi, "Kau ini santai banget ya." Kemudian Boruto berkata kepada Sarada, "Sarada, yang menjadi panutanku itu adalah shinobi seperti ayahmu. Kau yang akan menjadi Hokage kan? Kalau begitu biar aku yang menjadi bayanganmu. Aku pasti akan melindungimu." Dan terlihat dalam flashback itu Sumire pun berkata, "Sarada, apa kau tidak tertarik sama Boruto?" "Kalau aku sih iya." Dan terlihat dalam flashback Naruto Hokage pun berkata, "Bagiku yang seorang Hokage, semua orang di desa ini sudah seperti keluargaku sendiri." Sarada yang mengingat flashback itu pun berkata, "Tidak seperti Hokage ke-7 ataupun papa, aku bukan shinobi yang luar biasa. Makanya aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal yang tidak-tidak. Aku akan melindungi semua orang di desa dan masa depan Konoha, supaya bisa menjadi Hokage yang seperti Hokage ke-7. Lalu terlihat saat flashback Kawaki melukai mata Boruto. Kawaki berkata, "Minggir Sarada, sampai kapan kau berniat menggangguku?" Lalu di sisi lain flashback saat orang-orang terkena efek dari Geno. Saat itu Shikamaru berkata, mengenai Hokage ke-7 yang tidak diketahui keberadaannya, kemungkinan besar dia sudah tewas di tangan Boruto. Mitsuki yang mendengar itu pun berkata, "Biarkan aku pergi Sarada, aku harus mengejarnya, akan kubunuh dia." Sasuke yang saat itu berada di sana pun berkata, "Apa boleh buat, itu reaksi yang wajar. Boruto nyaris membunuh Kawaki, bahkan Naruto dan Hinata juga." Sarada yang melihat situasi itu pun berkata, "Aku tak mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi, ada apa dengan mereka." Sumire yang mendengar itu pun berkata, "Fenomena ini mungkin ada hubungannya dengan Eida. Situasi sekarang mirip dengan waktu itu saat orang-orang menjadi tawanan Eida. Kemungkinan telah terjadi sesuatu yang mempengaruhi semua orang. Sampai beberapa saat lalu semua sedang mengejar Kawaki, tapi tiba-tiba saja sekarang semua orang malah memburu Boruto. Ini pasti bukan fenomena biasa, sudah jelas ada campur tangan kekuatan manusia, kekuatan yang besar seperti Shinjutsu. Mungkin Eida berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Kawaki yang kesulitan, hanya itu yang terpikir olehku." Sarada yang mendengar itu pun berkata, Kenapa harus begini? Bukankah ini sudah keterlaluan? Kenapa selalu Boruto?" Dan terlihat Sarada pun mengeluarkan air mata. Dan tiba-tiba Mangekyou Sharingan Sarada pun aktif. Boruto yang saat itu bersama Sasuke pun berkata, "Mangekyou Sharingan?" Sasuke pun menjelaskan, mutasi yang terjadi pada Sharingan yang diwariskan dalam klan Uchiha. Mata yang akan bangkit saat pemiliknya mengalami guncangan psikologis yang ekstrim. Sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang jauh melebihi pemahaman orang biasa. Sasuke pun mengingat perkataan dari Sarada, "Papa, Boruto tidak bersalah, dia tidak mungkin membunuh Hokage ke-7, semua orang tertipu." Sasuke pun melanjutkan penjelasannya. Sarada bilang semua orang tertipu, kurasa itulah faktanya. Bagiku Mangekyou milik Sarada sudah menjadi dasar yang kuat untuk mempercayai ucapannya. Boruto yang mendengar itu pun berkata, "Paman." Sasuke pun melanjutkan, "Dalam menghadapi situasi ini mata itu akan jadi kekuatan yang berguna. Walau sepertinya Sarada sendiri belum sadar bahwa matanya telah bangkit. Suatu saat nanti ketika dia menyadarinya, dia pasti akan langsung memahami kemampuan apa yang dia miliki dan apa yang bisa dilakukan dengan kemampuan itu." Flashback pun berakhir, scene kembali ke pertarungan Sarada melawan Ryu. Dan terlihat Sarada mengaktifkan Mangekyou Sharingan miliknya. Sepertinya Mangekyou Sharingan Sarada menghasilkan kekuatan yang seperti bola yang dapat menyerap jutsu apapun. Melihat itu, Ryu pun langsung menyerang Sarada dengan pasir besi miliknya. Akan tetapi Sarada dengan sangat mudah menghindari serangan dari Ryu. Ryu pun berkata, "Apa-apaan bola hitam itu?"
Sarada Uchiha, apa itu kekuatan miliknya? Sarada pun berkata, Mitsuki, aku titip Araya dan Yodo, fokuslah melindungi mereka. Mitsuki pun menjawab, Sarada, mata itu... Sarada pun berkata, tak usah khawatir, walaupun kemampuan ini baru saja bangkit, aku sudah mengerti apa yang bisa dilakukannya. Ryu yang melihat kemampuan itu pun berkata, aku tidak paham cara kerjanya, tapi pasir besiku seperti ditarik ke arah bola itu. Itu artinya, lalu tiba-tiba Ryu kembali menyerang Sarada tepat di bawah kaki Sarada dengan pasir besi miliknya. Ryu berkata, pengaruhnya akan terhalang selama ada kau di antara pasirku dan bola itu. Akan tetapi pasir besi Ryu tiba-tiba mengarah ke arah Ryu. Ryu pun kaget dan berkata, apa pasir besinya menuju ke arah yang berlawanan dengan bola itu? Melihat hal itu, Ryu pun menoleh ke arah ke belakang sambil berkata, rupanya ada satu lagi ya yang menghisap pasirku barusan adalah bola yang lain. Berarti ada 2 bola. Tidak, aku salah. 4, setidaknya ada 4 bola. Dan terlihat Sarada pun mengaktifkan sebuah jutsu dengan Mangekyou Sharingan miliknya. Lalu tiba-tiba tubuh Ryu terangkat ke arah bola hitam yang ada di belakang Ryu. Ryu pun berkata, tubuhku, dan terlihat Sarada pun seperti terbang di antara bola-bola hitam itu. Ryu pun berkata, sial, apa yang sebenarnya terjadi? Mitsuki yang melihat itu pun berkata, mereka mengambang? Begitu ya, sepertinya efek ini adalah gravitasi. Dan terlihat Ryu pun mencoba untuk menjauh dari bola hitam itu dengan menancapkan pasir besinya ke tanah. Mitsuki yang melihat kejadian itu pun berkata, kemungkinan bola-bola itu mempunyai gravitasi. Saat ini Ryu, pasir besinya, dan juga Sarada berada dalam pengaruh gravitasi itu. Tapi aku, kau, dan juga benda-benda di sekitar kita tidak dipengaruhi gravitasi itu. Sarada bisa membatasi apa saja yang menjadi objeknya. Dan terlihat tubuh Ryu pun mulai tertarik ke arah bola hitam itu. Ryu berkata, kekuatan ini dari bola itu, kali ini dia menarik tubuhku. Sarada dengan ekspresi yang sangat dingin pun berkata, selama ini aku selalu memalingkan mata dari diriku yang tergesa-gesa. Karena tujuanku menjadi Hokage terasa begitu jauh. Juga dari diriku yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa ketika musibah datang bertubi-tubi. Aku tidak ingin menerima kenyataan itu. Aku takut menerima fakta bahwa aku punya kelemahan sehingga aku berpaling dari kenyataan itu. Diriku yang terguncang begitu mengetahui perasaan ketua kelas dan juga perasaanku terhadap Boruto. Semuanya aku anggap sebagai kelemahan sehingga aku menyangkalnya sampai-sampai tanpa sadar aku juga menyangkal kekuatan di dalam diriku. Mitsuki yang mendengar itu pun berkata, Sarada. Ryu pun berkata, bawel banget, ngomong apa sih dasar cewek gila. Ryu pun langsung menyerang Sarada dengan pasir besi miliknya. Akan tetapi justru Sarada memperbesar bola gravitasi itu sehingga tubuh Ryu pun sepenuhnya tertarik ke bola hitam itu. Ryu berkata, semakin lama tarikannya semakin kuat. Sarada pun berkata, aku tidak akan memalingkan mataku lagi. Kalau aku terus melarikan diri dari diriku sendiri, aku tidak akan bisa menghadapi kenyataan yang ada di depan mataku. Dan aku tak akan bisa menolong siapapun. Terlihat Ryu mencoba untuk meloloskan diri dari bola hitam itu, akan tetapi tarikan dari bola itu semakin kuat. Ryu berkata, sial, aku sama sekali tidak bisa bergerak. Sarada kembali melanjutkan, impianku adalah menjadi Hokage. Untuk itu pertama-tama aku harus mulai dari menerima diriku sendiri. Lalu Sarada mengaktifkan sebuah jutsu, yaitu Mangekyou Sharingan Ohirumi. Seketika bola hitam itu memperkuat tarikannya dan akhirnya tubuh Ryu pun hancur seperti pasir. Sarada akhirnya berhasil mengalahkan Ryu dengan Mangekyou Sharingan miliknya. Lalu terlihat Sarada pun terjatuh pingsan karena kehabisan cakra. Dengan sigap Mitsuki menangkap Sarada. Mitsuki berkata, Sarada, dia pingsan kehabisan cakra ya? Lalu terlihat pasir-pasir bekas hancurnya tubuh Ryu membentuk Togedama. Mitsuki berkata, Togedama? Shin pun beralih ke percakapan Kashinkoji dengan Eida. Eida berkata, barusan mereka mengalahkan Ryu dengan kekuatan baru Sarada. Kashinkoji pun berkata, matanya berhasil bangkit ya. Dengan begini salah satu tujuan paling penting dari pertarungan ini telah berhasil tercapai. Eida pun berkata lagi, baguslah walau aku menyayangkan apa yang terjadi pada Yodo. Kashinkoji pun berkata lagi, apa boleh buat, pengorbanannya menjadi faktor yang berkontribusi besar pada pencapaian kali ini. Sama sekali tidak sia-sia.
Boruto yang mendengar itu pun berkata, "Oi, tunggu Koji, jawab dengan jujur. Apakah ada kemungkinan bahwa kekuatan mata Sarada dapat tetap bangkit jika semuanya selamat?" Kashin Koji pun menjawab, "Jika tadi ada campur tanganmu di sana, kekuatan itu tidak akan pernah bangkit. Setidaknya itulah yang bisa kukatakan." Boruto pun berkata lagi, "Meski sudah tahu soal apa yang akan terjadi pada Yodo, kau sengaja tidak bilang apa-apa padaku." Kashin Koji menjawab, "Karena aku menilai bahwa itu bukan hal yang perlu kukatakan padamu. Setelah melihat reaksimu sekarang, aku semakin yakin bahwa penilaianku tidak salah." Boruto pun berkata lagi, "Bagaimana dengan guru Konohamaru? Apa dia bisa menang melawan Matsuri? Kau dengar tidak?" Kashin Koji menjawab, "Kaulah yang harus mendengarku Boruto. Jura dapat merasakan sebagian dari apa yang dirasakan indera para manusia pohon dewa lainnya. Kalau kau menampakkan wujudmu di hadapan Matsuri dalam sekejap, Jura akan mengetahuinya. Lalu kau akan terbunuh. Aku sudah beberapa kali melihat pola yang akan berakhir seperti itu." Shin pun beralih ke pertarungan Konohamaru melawan Matsuri. Terlihat Konohamaru yang tidak bisa bergerak lagi melawan Matsuri. Matsuri berkata, "Cowok brengsek, berani-beraninya kau menipuku, tidak akan kumaafkan." Lalu tiba-tiba ada shuriken yang menancap ke tubuh Matsuri. Dan ya, Boruto pun datang ke lokasi pertarungan Konohamaru melawan Matsuri untuk menyelamatkan Konohamaru. Ternyata Boruto berpindah ke lokasi tersebut dengan logam yang sebelumnya ditemukan oleh Mitsuki. Saat itu Mitsuki berkata, "Ada potongan logam yang jatuh, ini mungkin benda yang digunakan Boruto untuk berpindah ruang dan waktu." Matsuri yang melihat kedatangan Boruto pun berkata, "Boru?" Akan tetapi sebelum menyebutkan nama Boruto secepat kilat yang bahkan Konohamaru tidak menyadarinya, Boruto menghancurkan tubuh Matsuri berkeping-keping dengan pedangnya. Kashin Koji yang melihat itu pun berkata, "Dasar sembrono, kau mau semua usaha kita jadi sia-sia?" Dan terlihat Jura yang menyaksikan kedatangan Boruto dari markasnya pun berkata, "Akhirnya muncul juga Boruto Otsutsuki." Dan momen itu mengakhiri Boruto to Blue Vortex chapter ke-21 kali ini. Sebelum berakhir ada sebuah catatan kecil di samping panelnya. Boruto memilih untuk menebas masa depan yang tragis meski taruhannya adalah nyawanya sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.